Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ba'du. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu laha. Hadirin wa hadirat, alhamdulillah kita dapat bersama-sama menunaikan kefarduan salat isya berjamaah, dilanjutkan dengan salat tarawih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa mengaturkan salawat Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga, sahabat dan sahabiyat serta pengikut-pengikutnya ila yaumil mi'ad. Amin. Jamaah rahimakumullah, tausiah pada malam ini kita membawa buku Makaidus Syaitan, tipu daya syaitan. Ini kalau diselesaikan membacanya kita ambil bagian-bagian penting. Amalan-amalan manusia yang termasuk maka itu tipu daya, tapi amalan itu bagus. Kita mulai dari bahwa sebuah hadis, kullu bani adam yamassuhu syaitanu illa Maryam wa ibnaha. Setiap anak Adam dijamah oleh syaitan. Pernah dijamah ya? Yauma waladatu ummuhu, ketika dia dilahirkan oleh ibunya, kecuali Maryam dan anaknya. Pernah dijamah oleh syaitan. Jadi untuk menangkal supaya anak itu jangan dijamah oleh syaitan, kita ada bacaan ayah dan ibu, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Itu melawan bahwa kenyataannya adalah manusia itu dijamah oleh syaitan, tapi kita lawan dengan doa kita kepada Allah. Lalu syaitan itu setiap manusia diciptakan pula syaitan pendamping, namanya qarin, pendamping. Ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, sampeyan Pak adalah qarinnya, kata Rasulullah, iya. Tapi qarin yang ada padaku ini bal aslama. Aslama itu kemudian dipahami tafsir hadis. Aslama itu tidak berdaya mengganggu Nabi Muhammad. Satu. Yang kedua, aslama itu masuk Islam. Qarin, jin pendamping. Lalu qarin itu ada cerita orang pintar. Orang pintar itu ternyata orang yang pandai mengelola jin.
jin yang ada di badan kita dikelola tentu melalui tirakat. Kalau di pesantren itu maaf, ada yang mempraktikkan mencoba mengamalkan tirakat-tirakat sesuai dengan amanat guru. Yang terkenal adalah tirakat hadam ayat kursi, tentang hadam macam-macam hadam ayat kursi. Hadam ayat kursi itu ketika melaksanakan suatu tirakat, membaca misalnya ayat kursi berapa kali sampai beratus-ratus, kemudian di tempat gelap, kemudian ada datang bunyi. Dalam tulisan itu menyerupai kuda, datang setan menyerupai kuda. Di dalam dialog Isa Daud kita mengutip bahwa setan itu ternyata tidak mau menampakkan wajah aslinya, tapi yang mudah adalah wajah kuda, keledai, atau wajah ular. Di masyarakat kita terkenal dengan Zulkifliyatain, ular yang bergaris dua di kepalanya, kemudian bentuknya di orang kampung kayak bantal guling, ada panjang. Zulkifliyatain. Lalu setelah mengamalkan tirakat-tirakat itu, lalu si orang tersebut pintar mengelola jin, karena jin yang kemudian bersahabat dengan dia lalu bergerilya, memperkenalkan ke sana kemari, bergerilya. Hadirin, jadi amalan-amalan tirakat. Nah, lalu singkat cerita, ketika ada si fulan berobat kepada orang pintar, bahasa sekarang itu orang pintar, bahasa dahulu itu dukun. Jadi dukun itu pandai mengelola jin. Ketika orang pasien itu datang menghadap ke dukun, lalu dukun itu pura-pura senang di tengah. Sudah pura-pura, artinya pura-pura lihat, lalu sadar. Ternyata dalam kepura-puraan itu di situ tempat dialog antara jin di badan kita dengan jin karim yang datang pada pasien. Diceritakan. Oh, sampai ini siapa? Orang nak durhaka kepada orang tua. Diceritakan keburukan lalu menangis pasien itu, karena menganggap bahwa rahasia pribadi diketahui oleh dukun. Mengaku dukun itu hawas membaca sejarah memori kita, biografi masa silam. Dalam keadaan rasa kagum itu, lalu dukun kisahnya memberi amalan supaya tenang, memberi amalan, meminta amalan diberi, kalau meminta pun diberi. Amalan-amalan itu dengan syarat-syaratnya menarik. Satu, taat kepada Allah, jangan pernah tinggalkan salat. Baik. Yang kedua, harus bakti kepada orang tua. Orang tua masih hidup, orang tua sudah menikah, bakti. Dua. Yang ketiga, jangan berdosa kepada siapapun. Apalagi yang keempat, menjalin silaturahim, menyayangi yang muda dan hormat kepada yang tua. Yang kelima, jangan terlibat mabuk-mabukanlah. 5 syarat itu menurut ajaran Islam yang sesungguhnya adalah akhlak mulia. Syarat-syaratnya.
Jadi singkat cerita, orang pasien tersebut mengamalkan sesuatu amalan karena syarat-syarat tadi. Apabila syarat itu terlanggar, ruah itu bahasa terlanggar. Jadi taat kepada Allah itu karena memelihara amalan. Jadi tipu daya syaitan itu adalah taat kepada Allah tetapi taat untuk memelihara amalan. Bakti kepada orang tua, tidak boleh bohong, tidak boleh mabuk-mabukan karena memelihara amalan. Yang sesungguhnya adalah taat kepada Allah, bakti kepada orang tua, itu syarat-syarat yang lumrah bagi setiap muslim diamalkan ikhlas karena Allah. Nah itu budaya setan. Jadi berbagai cara diberikan amalan. Di antara amalannya, ini kita ambil yang penting. Al-Quran surah Yasin ayat 9 itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Quran. Kami jadikan di belakang mereka dan di hadapan mereka sehingga mereka tidak melihat. Munasabah ayat itu adalah tentang Rasul akan berhijrah ke Madinah. Karena peristiwa hijrah itu maklumat Darun Nadwah itu mengumumkan bahwa seluruh suku harus siap menusukkan pedangnya ke tubuh Muhammad agar suku Bani Hashim tidak bisa menuntut. Titik. Lalu pada malam itu terjadi pengepungan rumah Rasulullah. Allah memberitahu dalam syarat. Lalu Ali disuruh tidur di tempat Rasulullah tidur. Nah, Rasulullah keluar itu penjaga perampok begal di luar itu tertidur, kita maksudnya tertidur, sehingga Rasulullah dapat selamat berjalan melalui perampok itu. Itu munasabah ayat. Dianggap ayat itu sebagai milik kita. Kada melihat kalau kita umpamakan dahulu lagi kita sekolah tuh tahun 71-an itu kita orang Barabai. Di Barabai itu ada jaga lukis. Pening sepeda itu lukis. Bayar sebentar lukis itu. Dijaga oleh pasukan Pamung Praja. Polisi Pamung Praja jaga di jalan itu. Orang nama amalkan bagian di kampung itu dibaca ayat itu syaratnya kilat ditaruh di langit-langit kada mengucap kocoron kada pernah guru tulis kada melihat kan. Lalu kawan masih direjia oleh Pamung Praja, kita sampai ke Tikungan stop itu teranjah oleh kawan orang-orang lain teranjah. Aku udah lihat tadi. Kejadian awal aku pada melihat teranjah orang. Untung teranjah pada sepeda aja. Teranjah gerobak kan? Teranjah. Ilmu itu. Apa katanya? Dapat berdampak positif bagi kehidupan masyarakat, tapi mengamalkan iman itu mengamalkan karena Allah, lalu disesatkan oleh syaitan sama sekali. Yang kedua, Hafiz tahu. Ada dua huruf Al-Quran yang tidak bisa saling mempengaruhi. Apa? Dua huruf Quran. Dua huruf Quran itu sat lawan zat. Nah, jadi kan
ada saling mempengaruhi dua huruf itu bertemu tapi tidak ada mempengaruhi. Nah jadi itu diambil lalu dihanyikatkan dalam hati lalu diamalkan, kemudian kucing bekalahi itulah kucing bekalahi. Kucing itu kan bekalahi benyiho kada bakal terpisah kucing. Itu untuk menyabar orang bekalahi. Nanti tetap saja amalan-amalan itu merupakan apa namanya spiritualitas dari ayat-ayat Al-Quran. Nah kemudian munasabah kepada bunyi. Nah ada yang kurang lagi. Dia mana? Ayat Al-Quran yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Munasabah bunyi Qul dan ahad. Dalam hati hakikatkan tahan dipukul, tahan dipahat. Itu yang makbar. Makbar itu Qul huwallahu ahad. Munasabahnya Qul huwallahu ahad tidak cocok dengan hakikat hati. Qul huwallahu ahad. Tapi berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah itu dalam ajaran agama namanya akulturasi ajaran-ajaran agama ke dalam ajaran-ajaran budaya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah inti keyakinan dalam agama. Nah tapi berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah terakhir ada semacam syarat diberikan syarat, misalnya jimat wafat atau gelang-gelang di batis itu benar-benar hitam di batis di kaki, di atas mata kaki, dipasang gelang-gelang di atas mata kaki untuk mencegah gangguan syaitan. Ternyata orang yang memasang gelang-gelang di kaki itu tidak diganggu oleh setan, karena ini bagian oleh setan. Dianggap kawan setan. Jangan. Kalau setan-setan yang ada di kampung itu ngomongkan, lah tenang gelang-gelang lah, kawan kita tak. Kita nama pakai itu menggunakan merasa benar tidak diganggu oleh setan. Tapi prosesnya adalah setan menganggap kawan. Nah jadi terakhir bahwa kita ini wajib berilmu. Orang-orang yang tidak berilmu itu yang sering dilakukan maka itu syaitan, tipu daya syaitan. Nah jadi orang cerdas itu adalah orang yang berilmu, yang paham seluk-beluk agama. Jadi, amun belajar agama, belajar agama. Wajib diilmui setiap saat, majelis taklim dan sebagainya. Nah, lalu jangan terpengaruh kepada syarat-syarat dan bacaan-bacaan seperti itu. Memang bacaan seperti itu makbul ibadah dengan syarat yakin kepada Allah. Syaratnya yakin kepada Allah, walaupun tanpa ilmu yakin. Nah, dengan perpegangan dalil kun fayakun. Kun fayakun. Apabila Allah berkehendak jadi jadilah. Kun fayakun. Jadi kun fayakun itu sebenarnya menodong Allah. Menodong Allah atau memuji Allah. Sebenarnya Allah yang wajib memuji manusia. Doa itu kada dikabulkan kan? Atau dikabulkan segera. Doa itu ada dikabulkan oleh Allah segera, ada yang ditunda dikabulkan, ada yang dihapuskan dosa-dosanya, gitu kan. Tapi dibuktikan langsung, membuktikan bahwa Allah ada. Kun fayakun, Allah pun bertakdir, pun pasti jadi. Jadi inilah salah satu bagian dari maka itu syaitan, tipu daya syaitan. Sangat banyak di dalam naskah ini yang masalah tipu daya syaitan. Ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebih
15 menit. Karena ini mengemukakan pendapat-pendapat, maka Nabi mengajarkan bahwa setiap majelis itu ditutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.